Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Togu Siregar. Pada video kali ini, saya ingin membahas salah satu masalah yang paling sering terjadi di kedai kopi atau kafe, yaitu masalah konsistensi. Menurut teman-teman, permasalahan apa yang paling berat dalam mengelola kedai kopi atau kafe? Apakah membuat menu yang enak, mendatangkan customer, meningkatkan omset, mencari tim yang hebat, atau apa kira-kira? Kalau menurut saya pribadi, ya, dalam pengalaman saya mengelola JPW Cafe and Resto, yang paling sulit ya dihandle dalam mengelola kedai kopi atau kafe itu adalah konsistensi. Menciptakan menu yang enak itu sebenarnya nggak terlalu susah. Ya, tutorial ya, kita kalau mau bikin menu A, kita tinggal cari inspirasi dari YouTube, dari Google, kita lihat resepnya, kita modifikasi sedikit. Ya, itu kita udah bisa menciptakan satu menu yang layak untuk dijual. Menu yang enak. Tapi ketika menu enak tersebut sudah kita buat, ya sudah ditulis SOP-nya, sudah dibuat semua resep-resepnya. Permasalahan kedua, itu yang paling berat itu adalah menjaga konsistensi dari menu tersebut. Sebagai contoh nih, misalnya kita di kedai kopi kita itu ada menu kopi tubruk. Ya, membuat kopi tubruk yang enak itu nggak susah. Ya, tapi membuat kopi tubruk yang enak dan konsisten itu yang susah. Dalam membuat kopi tubruk, ya kita perlu perhatikan suhu airnya, kita perlu perhatikan volume air yang dituang, kita perlu perhatikan bubuk kopi yang kita gunakan itu apa, tingkat kehalusannya seperti apa, ya. Jadi sebagai contoh simpel membuat kopi tubruk yang enak dan konsisten saja itu ada SOP yang harus dipatuhi dan diikuti secara disiplin. Bahan baku juga nggak boleh dirubah. Ya, misalkan lagi habis kopinya ini kita ganti sama kopi yang lain, padahal kita udah membuat SOP bahwa kopi yang kita jual itu adalah kopi A misalnya untuk kopi tubruk. Itu juga rasanya akan berbeda. Itu baru contoh konsistensi di menu. Ya, konsistensi itu kalau kita mau maju, kedai kopi atau kafe kita mau maju, kita nggak cuma hanya jaga konsistensi di menu. Di pelayanan juga harus konsisten. Gimana kita bisa memastikan seluruh waiter kita itu mampu melayani customer dengan konsisten. Sekali baik ya baik terus, jangan anggot-anggotan. Kadang baik, kadang jelek. Ya kadang murah senyum, kadang jutek. Gitu. Jadi konsistensi ini tidak hanya bicara masalah menu, tidak hanya bicara masalah rasa. Pelayanan pun juga harus dijaga konsistensinya. Nggak cuma pelayanan. Ya apalagi ya misalnya administrasi. Ya, input pembelian, purchasing, pembukuan, dan itu juga harus konsisten. Disiplin dan konsisten. Ya, kita secara penjualan bagus, secara manajemen bagus lah, secara customer dia puas, ya, omsetnya tinggi. Tapi kalau pembukuannya berantakan, hancur juga, jebol juga itu perusahaan. Jadi, kalau kita udah ngomong konsistensi, ini masalah yang kompleks. Ya, kalau menurut saya, konsistensi ini adalah fundamental, ini adalah pondasi paling kuat yang harus dibangun kalau kita ingin kedai kopi atau kafe kita berkembang. Kunci untuk menjaga konsistensi itu cuma satu menurut saya, ya, itu adalah controlling. Controlling ini menjadi kunci utama dalam menjaga konsistensi. Siapa yang mengontrol? Ya, yang mengontrol yang pasti yang paling utama adalah si owner atau si pemilik. Ya, yang kedua, jika sudah mempunyai manajer, ya manajernya harus punya fungsi controlling yang kuat, kemampuan controlling yang kuat. Yang ketiga, misalkan kita ada supervisor, supervisor pun sama. Harus punya kemampuan controlling yang kuat. Kalau kita udah bicara masalah konsistensi, kita udah bicara masalah mental dan attitude. Kita sudah bicara masalah kedisiplinan, kita sudah bicara masalah inisiatif. Dan untuk membentuk mental dan attitude yang konsisten dalam menjalankan SOP perusahaan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Itu butuh kontrol yang kuat setiap hari. Kita tidak boleh lengah. Kenapa? Karena yang sudah dikontrol dengan ketat saja kadang masih ada salah. Apalagi kalau nggak dikontrol. Kelemahan dari
owner kedai kopi atau kafe, ya itu kadang-kadang malas dalam mengkontrol anak buahnya. Mereka main percaya saja sama kinerja mereka, ya kita tidak awasi, kita tidak kontrol, ternyata mereka bekerja tidak sesuai SOP dan akhirnya customer pun kecewa. Yang bahaya adalah customer itu kecewa, tapi tidak nyampe berita itu ke owner. Akhirnya apa? Masalah di bawah ini kita nggak sadar sebenarnya ada masalah besar, tapi ditutupi mungkin sama anak buah kita, sama staff kita, atau sama manajernya, supervisornya, kita nggak tahu. Masalah itu semakin besar dan akhirnya lama-kelamaan kafe tersebut menjadi sepi. Nah, pada video kali ini saya ingin sharing beberapa tips perihal controlling. Bagaimana cara kita mampu mengkontrol semua tim kita dengan baik. Cara yang pertama adalah kita sebagai pemilik kedai kopi atau kafe harus membuat SOP yang detail untuk setiap divisi. Ya, misalkan kita ada bar ya untuk divisi minuman, itu setiap minuman harus ada SOP-nya secara detail. Ya, mulai dari resepnya, ya mulai dari kebersihannya ya di bar, ya kebersihan bar. Ya, mulai dari tata letak, itu semua harus ada SOP-nya secara detail. Misalkan untuk kitchen, ya SOP menu di kitchen, pengaturan tata letak kitchen, kebersihan, ya maintenance, dan lain-lain. Itu semua harus dibuat SOP-nya secara detail. Ya, misalkan kita punya bagian purchasing, pembelian, itu juga SOP di purchasing harus ada. Di admin, pembukuan harus ada SOP-nya. Begitu juga dengan stok. Ya, stok pun manajemen stok harus punya SOP. Nah, kita ya harus bisa membuat SOP itu secara detail, ya, dan tim kita harus memahami SOP tersebut. Cara yang kedua, jika teman-teman sudah punya SOP, ya, nah di sini udah enak nih, relnya sudah ada. Tinggal kita memastikan bahwa tim yang ada di bawah kita ini berjalan sesuai dengan rel. Ya, kalau di JPW sendiri kita ada manajer, ada supervisor. Nah, tugas saya apa? Tugas saya setiap hari adalah mengkontrol manajer dan supervisor tersebut. Kita kontrol, kita tanya ya mengenai perkembangan kafe kita setiap harinya, ada masalah apa? Ya, dari SOP ini seperti apa? Ya, kita tanya. Ya, intinya kita kontrol setiap hari. Ya, dengan kita mengkontrol secara ketat, ya manajer dan supervisor, itu otomatis mereka pun akan mengkontrol ke bawah juga secara ketat. Jadi jika kalian sudah mempunyai susunan perusahaan, misalkan ada direktur, ya ada bagian manajer, ada supervisor, ada head bar, ada head kitchen, itu masing-masing hierarki ini harus dijalankan. Ya, itu jadi hierarki ya mulai dari pimpinan sampai ke bawah itu harus dijalankan. Kunci utama adalah si owner harus bisa mengkontrol bawahan terdekatnya, yaitu manajer, itu secara ketat. Yang ketiga, ya sekali-sekali owner pun atau pemilik pun itu wajib untuk tahu keadaan langsung di bawah. Ya, dengan cara seperti apa? Misalkan dengan cara ngobrol langsung dengan staf-staf di bawah, ya tanya kondisinya seperti apa, ada kendala atau tidak, ada masalah atau tidak. Ya, bisa jadi kita selama ini ada masalah yang kita nggak tahu yang ditutupi oleh manajer atau supervisor tersebut. Ya, itu bisa aja terjadi. Ternyata di bawah itu sebenarnya ada masalah. Kondisi tim lagi tidak kondisif, cuman kondisi tersebut ditutupi oleh manajer tersebut atau supervisor tersebut agar kita nggak marah, agar kita nggak negur mereka. Itu bisa loh terjadi. Ya, jadi sekali-sekali pun kita ngobrol sama tim kita yang di bawah untuk mengetahui kondisi yang terjadi sebenarnya seperti apa, itu pun tidak ada masalah. Cara yang keempat, ya, yang saya lakukan adalah kita membuat kolom review semudah mungkin untuk customer mengisi review. Dengan apa? Misalkan contoh dengan Google Review. Dengan Google Review ketika mereka check-in, biasanya tuh dari Google langsung diminta setelah beberapa waktu gitu ya, sejam atau apa itu nanti kita diminta untuk mengisi review. Nah, dari review itu kita bisa mengukur tingkat kepuasan customer kita. Jika customer tersebut kecewa, biasanya dia akan berbicara kecewanya tuh alasannya karena apa. Misalkan, oh waitersnya jutek, oh menunya nggak enak, oh tempatnya kotor misalnya. Nah, itu berarti tandanya ada yang salah dari tim di bawah kita, ya.
Berarti kesalahan di sini dari si manajer, supervisor, dan tim di bawah. Berarti ada sesuatu yang nggak bener nih. Ya, bisa jadi manajernya sendiri tidak tahu kondisi di bawah, atau sebenarnya udah tahu tapi tidak diinfokan ke kita. Akhirnya berita dari customer itu bisa nyampe ke kita. Selain itu, kalau di JPW itu saya mencantumkan di setiap lantai itu nomor telepon saran dan kritik, dan nomor telepon saran dan kritik itu langsung saya yang pegang. Jadi kalau customer ada kendala, ada masalah, merasa tidak dilayani dengan baik dan tidak mendapatkan solusi, ya kadang mereka suka SMS ke nomor tersebut, suka WhatsApp ke nomor tersebut, dan itu saya langsung baca, ya. Dan ini saya jadi tahu gitu apa yang terjadi di bawah. Selain itu, dari JPW sendiri untuk review kita menggunakan aplikasi WiFi yang ketika ingin menggunakan WiFi tersebut, selain isi nomor telepon, nama, itu juga mengisi review. Ya, setelah sejam WiFi digunakan, mereka diminta untuk mengisi review. Apakah ada keluhan dari makanan, minuman, pelayanan, tempat, yaitu mereka diminta untuk mengisi kalau ingin menggunakan WiFi-nya lebih lama. Nah, di situ fitur ini sangat membantu saya untuk melihat langsung kondisi di bawah seperti apa. Semakin lebar kita membuat channel, semakin lebar kita membuat peluang customer itu bisa memberitahukan kritik mereka langsung ke owner, itu otomatis akan membuat tim di bawah kita bekerja dengan lebih baik dan lebih hati-hati. Karena apa? Karena mereka juga nggak mau ditegur dong kalau customernya banyak komplain. Ya kan, otomatis secara kerja pun mereka akan bekerja dengan lebih hati-hati. Ya, bekerja dengan lebih baik, bekerja dengan lebih waspada, bekerja dengan lebih disiplin. Jadi pesan saya untuk para owner, para pemilik kedai kopi atau kafe, jangan bosan untuk mengkontrol tim kita. Ya, paksa mereka untuk push the limit. Jangan biarkan mereka bekerja sesuai maunya mereka, karena pada dasarnya customer itu pengennya kerja itu santai, tapi gajinya full, gajinya gede. Itu udah manusiawi, ya. Nah, kita juga nggak mau dong perusahaan kita hancur karena kinerja tim di bawah yang tidak konsisten. Kinerja tim di bawah yang asal-asalan, sekarang enak, besok nggak enak. Kita ditinggal kabur, perusahaan tutup, mau apa? Ya, jadi disinilah pentingnya controlling untuk menjaga konsistensi. Memang controlling ini kerjaan yang cukup melelahkan, ya, dan kadang-kadang cukup memakan hati juga, ya, karena kita kesal, udah dikasih tahu berkali-kali kok nggak ngerti-ngerti, ya. Tapi kuncinya adalah jangan pernah lelah dan untuk mengkontrol tim di bawah kita, karena itu penting banget. Cuman di situ kuncinya, kalau kita kinerja tim di bawah itu konsisten. Nah, teman-teman sendiri, apakah ada pengalaman serupa masalah konsistensi? Ya, masih bingung cara handle-nya seperti apa, atau mungkin ada masalah lain di kedai kopi atau kafe kalian? Ya, mungkin kalian nanti bisa sharing, ya, dengan kita semua. Ya, kalian bisa sharing melalui kolom komentar. Ya, nanti saya dan tim akan berusaha membalas semua komentar yang ada, ya, sharing tersebut dengan sebaik-baiknya. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, jangan lupa untuk terus support channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Like dan subscribe dari teman-teman semua sangat berarti untuk kami untuk terus memberikan konten-konten baru yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi ke depannya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.